Sekali lagi saya ulang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan juga karunia-Nya pada sore hari ini menjelang malam hari, Allah Subhanahu wa ta'ala masih mengumpulkan kita, mengizinkan kita untuk menjalankan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah kita yang telah lalu, yang akan kita lakukan, yang sedang kita lakukan, senantiasa diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini senantiasa istiqomah di dalam menjalankan sunnah-sunnah beliau sampai akhir hayat kita, sampai Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil kita semuanya nanti dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, tema yang diminta kepada saya, sucikan jiwa, ikhlas beribadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita masuk ke sana, izinkan saya mungkin ada beberapa prolog, ya, muqaddimah yang mungkin beberapa ustadz sudah menyampaikan atau sudah menjelaskan. Akan tetapi mungkin sedikit ada beberapa yang pernah kita dengar, pernah kita pelajari, atau pernah dibahas. Kok itu lagi gitu misalkan. Tapi kata Allah Subhanahu wa ta'ala dikatakan, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, ya. Ingatkan lagi nggak ada masalah, ulang lagi nggak ada masalah. Bahkan di dalam kitab Ta'limut Ta'allim itu disebutkan, kalau kita ingin menjadi ahli ilmu, faham ilmu betul-betul faham, itu kalau diulang yang kedua, yang ketiga, bahkan yang ke-100 kali, kita mendengarkannya sama seperti kita awal baru pertama kali mendengar, maka insya Allah pemahaman kita terkait ilmu tersebut menjadi lebih baik lagi, bahkan menjadi ahli ilmu, kata Imam An-Nawawi di dalam kitab Ta'limut Ta'allim itu, ya. Maka kita hari ini sedang berada di bulan Sya'ban, betul ya Pak? Tanggal berapa Pak? Ada yang tahu Pak? Kalau bulan Masehi atau tahun Masehi kita pasti hafal. Tanggal 29 atau 30 Januari, ya. Kalau bulan Sya'ban tanggal berapa Pak? Halo? 11, karena sudah masuk maghrib berarti 12. Betul? Ya, karena pergantian hari di dalam bulan Hijriyah itu pergantiannya dimulai dari terbenamnya matahari. Maka hari ini alhamdulillah kita telah memasuki bulan Sya'ban, yang berarti kurang dari 20 hari lagi, atau kurang dari 18 hari lagi, insya Allah mudah-mudahan kita masuk ke dalam bulan Ramadan, ya. Bulan Sya'ban ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dikatakan, fadzalika syahrun yughfalun nasu anhu. Di bulan ini itu banyak kaum muslimin, ya, walaupun bukan teksnya disebutkan an-nas, seluruh manusia, ya. Rasul SAW mengatakan di dalam bulan Sya'ban ini banyak manusia, ya, khususnya kita kaum muslimin, itu banyak yang melalaikannya, Pak. Yughfalu an-nasu anhu, ya. Banyak melalaikannya, banyak mengabaikannya. Kenapa banyak mengabaikannya? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan, dzalika syahrun baina Rajabin wa Sya'ban. Dia berada di bulan Rajab, baina Rajabin wa Ramadan, maaf. Di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan, di tengah-tengah. Ya. Bulan Ramadan itu kita sudah tahu bahwa bulan Ramadan adalah sayyidus syuhur, tuannya para bulan. Keutamaannya kita sudah tahu semuanya. Pemimpinnya para bulan, tidak ada bulan yang lebih baik daripada bulan Ramadan. Kemudian sebelumnya, sebelum bulan Sya'ban ada bulan Rajab.
yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, di antaranya bulan Rajab. Ya. Jadi bulan Sya'ban ini di antara bulan haram dan di antara tuannya para bulan. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwa bulan-bulan ini, bulan Sya'ban ini adalah fadzalika syahrun yughfalun nasu anhu. Banyak manusia melalaikannya. Tapi alhamdulillah ternyata jamaah Masjid Al-Hamra tidak termasuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengabaikan bulan tersebut. Allahu akbar. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita istiqomah ya Pak dalam kebaikan. Ya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, fadzalika fi hadzal syahr yurfa'u a'malun nasi. Pada bulan ini Allah akan mengangkat atau para malaikat akan mengirimkan hasil laporan amal kita dalam 1 tahun. Pak, kalau ibarat anak-anak sekolah ini bulan bagi rapot. Ya, kalau saya mengibaratnya seperti bulan bagi rapot. Rapot kita mau hasilnya bagus atau hasilnya tidak bagus, bulan ini sangat menentukan. Mau hasilnya ada tulisan merahnya atau semuanya di atas rata-rata, bulan ini menentukan. Maka jangan sampai kita lalai. Wa uhibbu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilanjutkan hadisnya, wa uhibbu an yurfa'a amali, dan aku suka, aku cinta, aku ingin ketika amalku dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, fa ana shaim, dan aku sedang berpuasa. Maka di antara sunnah yang paling sunnah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan ini, di bulan Sya'ban ini, yaitu memperbanyak berpuasa. Ya. Maka saya menganjurkan kemarin kita ikut buka bersama nih di Masjid Al-Hamra. Ya, karena setiap Senin dan Kamis ya Pak Haji, kita ada buka bersama, kita ikut sama-sama, alhamdulillah, ikut meramaikan untuk memakmurkan masjid, di antaranya dengan berpuasa. Ya. Jadi ini amalan yang paling utama. Bahkan dikatakan oleh Sayyidah Aisyah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bulan yang paling banyak Nabi berpuasa di dalamnya. Ya, selain bulan Ramadan, karena Ramadan wajib, ya kan. Tapi kalau bulan Sya'ban dibanding bulan-bulan yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling banyak melaksanakan puasa. Itu yang pertama. Bulan yang banyak dilalaikan dan Nabi justru memanfaatkannya dengan memperbanyak ibadah. Yaitu salah satunya berpuasa. Kemudian yang kedua, di dalam bulan ini ya, ternyata Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu ayat yang sangat fenomenal dan sangat luar biasa, yaitu di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-56. Ya, kita seharusnya sudah hafal nih Pak, karena setiap Jumat itu sering sekali disebut dan dibaca oleh khatib. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat yusallun, bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di situ redaksinya menggunakan kalimat fi'il mudhari'. Jadi dalam bahasa Arab ada 3 Pak. Ada fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amr. Fi'il madhi itu kata kerja yang setelah dilakukan sudah lampau. Kalau fi'il mudhari', kata kerja yang sedang atau yang akan dilakukan. Kalau fi'il amr, kata perintah. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam mengatakan bersalawat kepada Nabi, Allah menggunakan kalimat yang kedua, yaitu fi'il mudhari', kata kerja yang sedang dan akan. Artinya Allah terus menerus bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa jadi sampai detik ini, bahkan sampai hari kiamat. Karena redaksinya pakai fi'il mudhari'. Ya. Maka kemudian Allah juga mengingatkan kepada kita, Allah dan malaikat saja bersalawat kepada Nabi, maka kita diingatkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang masih ada iman di dalam hatinya, sallu alaihi wasallimu taslima. Sallu ala nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di bulan ini ayat tersebut turun. Artinya di bulan Sya'ban ini
Di antara amalan yang sangat dianjurkan itu memperbanyak bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Itu sekilas tentang bulan Sya'ban. Mudah-mudahan kita tidak melalaikan bulan Sya'ban tersebut. Dan di antara bukti kita tidak melalaikan, kita hadir sholat berjamaah, kita hadir pengajian, kita hadir majelis ilmu, dan insya Allah kita lanjutkan dengan sholat isya nanti. Mudah-mudahan kita tidak tercatat sebagai orang-orang yang melalaikan bulan Sya'ban itu, dan kita masuk ke dalam bulan suci Ramadan dalam keadaan siap memasuki bulan suci Ramadan. Ya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, ini sebagai juga pengingat buat kita bahwa bulan Ramadan ini banyak sekali keutamaan. Kita banyak menemukan perkataan dan redaksi ulama atau ibarat-ibarat dan ungkapan-ungkapan yang sangat luar biasa. Di antaranya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau mengatakan, ya, Ramadan itu adalah musamut tijarati, ya, musimnya perdagangan atau musimnya bisnis ar-rabihah, bisnis yang menguntungkan ma'allahi. Ya, Ramadan itu apa? Musim berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala yang sangat menguntungkan. Buat siapa? Buat Allah atau buat kita? Pasti buat kita. Ya. Maka harus kita manfaatkan, Pak. Kemudian yang kedua juga, ya, Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan, "Innallaha ja'ala syahr Ramadan." Allah menjadikan bulan Ramadan ini mudmiratan, sebagai ajang berlomba, li khalqihi, untuk umatnya, untuk ciptaannya, yastabiquna fihi bi ta'atihi, untuk kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya. Kemudian juga kata Imam Ibnu Jauzi mengatakan, ya man da'a umrahu, wahai manusia-manusia yang menghabiskan umurnya min ghairi ta'ah, menghabiskan umurnya selain kepada ketaatan kepada Allah, artinya dia menghabiskan umurnya banyak melakukan maksiat, banyak jauh dari Allah Subhanahu wa taala, jauh dari masjid, tidak dekat dengan Al-Qur'an. Diingatkan oleh Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah, ya man da'a umrahu min ghairi ta'ah, wahai manusia yang menghabiskan umurnya untuk tidak melakukan ketaatan, adrik baqiya umrik, ya, manfaatkanlah sisa umur kalian fi Ramadan, di bulan suci Ramadan ini. Ya, insya Allah sebentar lagi kita akan datang. Ya. Kemudian juga beliau melanjutkan, ajaban liman ya'rifu fadla Ramadan, sungguh ajaib, ajaban kata beliau, sungguh ajaib, sungguh aneh orang yang tahu, faham keutamaan bulan suci Ramadan. Di sana ditutup pintu neraka, dibelenggu setan-setan, dibuka lebar-lebar pintu surga. Allah hadirkan 3 support system luar biasa untuk kita taat. Dia tahu ketaatan itu dibuka pintunya luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakin yatakasal, tapi dia tidak bisa memanfaatkan itu. Pak, kita kalau masih ada umur, Pak, di bulan Ramadan masih males, Pak. Yakin, Pak, setelah bulan suci Ramadan atau di luar bulan suci Ramadan, bisa jadi dia jauh lebih malas dan jauh lebih bermaksiat. Nauzubillah. Ya, maka dikatakan oleh Imam Ibnu Jauzi juga sungguh aneh. Bahkan didoakan, Pak, oleh malaikat Jibril. Ya, satu kali Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mau naik mimbar, mau berkhutbah. Kemudian ada 3 anak tangga mimbarnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ada 3 anak tangganya. Di tangga yang pertama Rasul mengucapkan amin. Di tangga yang kedua Rasul mengucapkan amin lagi. Di tangga yang ketiga Rasul mengucapkan amin lagi. Kemudian setelah selesai berkhutbah, Nabi ditanya oleh para sahabat, ya, wahai Rasulullah, kami mendengar engkau mengucapkan amin sampai 3 kali ketika menaiki anak tangga. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, lamma raqitud darajatal ula, ya, ketika aku menaiki anak tangga yang pertama, ata Jibril fayaqul, kemudian Jibril datang kepadaku seraya berdoa, berkata, apa kata Jibril? Syaqiya abdun, celaka bagi seorang hamba.
Adraka Ramadan, dia diberikan kesempatan memasuki bulan suci Ramadan, umurnya sampai ke dalam bulan suci Ramadan, fansalakha minhu wa lam yughfar lahu. Ya. Dihabiskan bulan suci Ramadan tapi dosa-dosanya tidak diampuni. Maka aku katakan amin, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pak, Bu, halo, ini ada orang. Pak, kalau malaikat Jibril doa pasti dikabulin nggak sama Allah? Malaikat Jibril doa diaminkan lagi sama malaikat. Bu, halo yang di bawah, Bu, dengar nggak, Bu? Ini kameranya ada? Iya, nggak ada. Oh, nggak ada. Bu, dengar ya, Bu? Kira-kira diaminkan sama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan doanya itu dari malaikat Jibril. Kira-kira doanya kabul apa enggak? Kabul, Pak. Didoain apa? Celaka kalau kita tidak sampai diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika masuk bulan suci Ramadan, keluar dari bulan suci Ramadan tidak diampuni dosa kita. Maka gimana caranya? Bersiap-siap sebelum memasuki bulan suci Ramadan, mempersiapkan diri dengan baik. Dan tema ini mensucikan diri di antara bentuk kita untuk mempersiapkan diri dalam memasuki bulan suci Ramadan. Ya, berarti ini babnya tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa. Harus, Pak. Kita sehari mandi berapa kali, Pak? Sekali, 2 kali, atau mungkin ada yang 3 kali. Ya, itu pun masih ada kotoran, Pak, pasti. Betul nggak, Pak? Fisik kita aja harus dimandikan terus menerus, Pak. Harus disucikan terus menerus. Harus dimandiin, harus dikasih parfum, harus digosok-gosok. Itu badan, Pak, yang zohir. Apalagi yang batin yang tidak kelihatan. Itu lebih wajib dan lebih harus lagi kita sucikan, Pak. Dan salah satunya adalah dengan mempelajari cara membersihkan jiwa. Ya, tazkiyatun nafsi. Ya. Ya, karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nanti ketika di hari kiamat, ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar, dihisab kita satu persatu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah. Tidak bisa beranjak kaki kita nanti pada hari kiamat hatta yus'ala an arba, sampai kita satu persatu ditanya tentang 4 hal. Tentang berapa hal, Pak? 4 hal. Ya. Kata Nabi SAW, pertama pertanyaan yang akan ditanyakan an umrihi fima afna. Ya. Tentang umurnya dia habiskan untuk apa? Nah, di sini ada anak-anak muda, masih umurnya panjang. Nanti akan ditanya umur kalian. Apalagi bapak-bapak yang sudah di atas 40, 50, 60 tahun. Ini ingat, Pak, ini akan dipertanggungjawabkan dan akan ditanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Pertanyaan pertama, an umrihi fima afna, tentang umurnya dia habiskan untuk apa. Ya. Kemudian yang kedua, ya, an ilmihi fima fa'al, tentang ilmunya, tentang pengetahuannya, tentang taklimnya. Dia sudah tahu, dia sudah dengar taklim, sudah dengar nasihat, sudah belajar ilmunya. Apakah dia praktekkan atau dia abaikan? Apakah dia dengar sami'na wa ata'na, atau dia katakan sami'na wa asaina, kami dengar dan kami ingkar. Ya. Atau kalau kata teman saya, sami'na wa fikir-fikirna, kami dengar dan kami fikir-fikir dulu, ikut apa enggak ya? Bu, mau sami'na wa ata'na atau sami'na wa antar-antarna, Bu? Bu, harus sami'na wa ata'na. Ini sifat seorang muslim, sifat seorang beriman. Kalau masih ada iman dalam hatinya, dengar perkataan Allah, dengar perkataan Rasulullah, dengar nasihat para ulama, sami'na, kami dengar, wa ata'na, dan kami mentaati, kami ikuti dan kami amalkan. Dan ini akan ditanya tentang ilmunya fima fa'al,
bagaimana dia mengamalkannya. Kemudian yang ketiga, ya, an malihi ainaktasabahu, tentang hartanya dari mana dia dapat. Apakah dia dapatkan dari sesuatu yang halal, atau dia dapatkan dari sesuatu yang haram, atau dia dapatkan dari sesuatu yang samar-samar atau yang syubhat. Itu akan dipertanggungjawabkan. Dari mana dia dapat, wa fima anfaqah, dan untuk apa dia infakkan. Dia pakai untuk apa harta itu? Dia taruh kemana harta itu? Taruhnya ke masjid, ke majelis taklim, ke pesantren, untuk menjalankan haji, umrah, sedekah kepada orang miskin, atau sebaliknya untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akan dipertanggungjawabkan. Kemudian yang keempat, ya, an jismihi fima abla, tentang fisiknya. Fisik kita kuat, mampu kita ke masjid, kaki kita kuat melangkah untuk melakukan ibadah-ibadah dan ketaatan kepada Allah. Lisan kita mampu untuk membaca Al-Quran. Waktu kita banyak untuk kita memanfaatkan diri dengan berzikir kepada Allah. Apakah itu kita manfaatkan atau kita sia-siakan? Ini akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini harus kita renungi bersama Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Usi nafsi wa iyyakum, saya mengingatkan diri saya sendiri. Saya yakin saya juga masih banyak kotorannya, ya. Tapi tugas saya juga mengingatkan kita semua, karena fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, karena mengingatkan itu bermanfaat untuk orang beriman. Maka kita harus membersihkan diri kita, Pak. Ya. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan di dalam kitab Madarijus Salikin, ya, membersihkan jiwa itu ada dua aspek, Pak. Ya. Ada dua aspek. Mensucikan jiwa kita itu ada dua aspek yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah at-takhalli 'anir razail. Kita harus mengosongkan, harus membersihkan dari sesuatu yang tidak baik. Kalau lisan kita sering mengucapkan yang tidak baik, hentikan. Kalau tangan kita sering melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, memukul, mencubit, atau mengambil hak orang lain dengan tangan kita, dengan kaki kita, dengan telinga kita, dengan mata kita, kita melakukan dengan tidak baik, hentikan yang tidak baik itu. Ya. Kita mendengar yang tidak baik, hentikan mendengar yang tidak baik. Kita melangkahkan kaki kita kepada yang tidak baik, hentikan itu. Maka ini aspek yang pertama, at-takhalli 'anil razail, membersihkan dari hal-hal yang tidak baik. Itu mensucikan jiwa. Kemudian aspek yang kedua, ya, wat tahalli bil fadail. Ya, yang kedua Bapak, mengisinya dengan keutamaan, dengan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Ibnu Qayyim, wakilahuma la yatimu ila bijihadin nafs. Ya, itu semuanya tidak sempurna kecuali dua-duanya ada. Artinya satu mengosongkan yang tidak baik, yang kedua mengisinya dengan hal yang baik. Itu namanya apa, Pak? Tazkiyatun nafs, mensucikan jiwa kita. Ya. Ini sudah ada atau belum? Masih belum? Oke, enggak apa-apa. Ya. Orang beriman, Pak, kalau kita masih ada iman di dalam hati kita, ya, disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ya, beliau mengatakan kalau orang beriman, yara dzunubahu, dia memandang dosa-dosanya, dia memandang kesalahannya, fi ka'annahu fi asli jabalin, seolah-olah dia ada di depan gunung yang besar. Ya khafu an yaqa'a alaih, dia takut tertimpa gunung tersebut. Jadi Pak, kalau kita orang yang beriman, ketika melakukan atau melihat dosa, mengerjakan dosa, mendengarkan hal-hal yang tidak baik, berkata-kata yang tidak baik, dia itu seolah-olah sedang melihat gunung yang besar, kemudian dia takut tertimpa gunung tersebut. Itu kata Abdullah bin Mas'ud. Itu kalau dia masih ada iman. Wal fajiru, dan orang-orang yang berdosa,
yara zunubahu kazubabin waqa alaihi ala anfihi. Dia seolah-olah melihat dosa itu bukan sesuatu yang besar. Dia melihat seperti lalat yang hanya menempel dalam hidungnya atau di depan hidungnya kemudian diusir. Artinya sepele. Sekarang Pak, tanyakan ke dalam diri kita. Ketika ada dosa dalam diri kita, kita menganggap itu sesuatu yang besar yang kita takut sekali tertimpa ke dalam diri kita, atau kita merasa itu biasa-biasa saja? Pak, tanya dirinya, Pak. Tanya diri kita semua. Apakah kita menganggap dosa itu sesuatu yang besar? Ya, bukan nilainya. Apapun, dosa apapun, baik yang mungkin nilainya kecil di sisi Allah ataupun yang nilainya besar, kita menganggap itu besar atau kita menganggap itu biasa-biasa saja. Maka kalau kita menganggap itu besar dan kita takut dan kita khawatir, maka insya Allah keimanan kita masih ada. Tapi kalau kita sudah menganggap itu biasa-biasa saja, hati-hati, jangan-jangan kita termasuk yang disebutkan sebagai orang al-fajir, orang-orang yang berdosa. Ya. Itu kata Al-Imam Ibnu Mas'ud. Ya. Mensucikan jiwa, Pak, itu juga menjadi syarat untuk kita sampai kepada tujuan kita. Ya. Tujuan hidup kita ini tidak lain dan tidak bukan itu adalah untuk Allah. Agar kita mendapatkan kehidupan yang baik di sisi Allah nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan mensucikan jiwa itu adalah syarat utama di dalam kita mencapai tujuan kita. Ya, kalau tujuannya dunia beda, Pak. Gak perlu tazkiyatun nafs. Kita tujuannya Allah, tujuannya surga atau tujuannya yang lain, Pak? Halo? Pak? Tujuannya surga, tujuannya Allah atau tujuannya dunia, Pak? Dapat harta yang banyak, dapat jabatan yang tinggi, dapat mobil yang mewah, dapat HP yang paling 17 Pro Max sekarang, iPhone. Dapat itu atau karena Allah, ridho Allah, atau ingin masuk surga? Kalau kita ingin masuk surga, maka tazkiyatun nafs itu syarat utama untuk kita mendapatkan falah yang setiap hari kita dengarkan minimal 5 kali sehari. Diajak oleh muazin, hayya 'alal falah. Ayo kita menuju kemenangan, menuju keberhasilan. Syaratnya apa? Tazkiyatun nafs. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-A'la, qad aflaha man tazakka, sungguh telah menang. Nah, kalau tadi fi'il mudhari', kata yang sedang dan akan dilakukan, ini fi'il madhi, sudah menang kita kalau kita mensucikan diri. Sudah berhasil kita kalau kita berhasil memperbaiki diri kita, membersihkan kita dalam dosa. Allah sebutkan bahkan bukan hanya dengan fi'il madhi, tapi dengan kalimat qad. Ya, di dalam surat Al-A'la sering dibaca oleh imam kalau sholat Jumat atau kalau sholat witir, ya, sabbihisma rabbikal a'la, sampai pada ayat qad aflaha man tazakka, sungguh telah berhasil, telah sukses orang-orang yang mensucikan diri. Maka kalau kita mau berhasil, mau sukses di dunia dan di akhirat, sampai kepada tujuan kita yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, maka syarat utamanya apa tadi, Pak? Membersihkan, mensucikan diri kita dengan menghilangkan kotoran dan juga mengisinya dengan keutamaan. Ya. Kemudian, ya, ini langkah-langkah atau hal-hal yang harus kita lakukan di dalam, atau cara kita atau thariqah di dalam kita mensucikan diri kita. Ya. Yang pertama syaratnya, Pak, harus beriman dulu pasti. Ya. Dan iman tidak pernah lepas di dalam ayat-ayat Allah, pasti setelahnya itu adalah amal. Ya, di dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan apa? Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib, beriman kepada hal-hal yang ghaib, kemudian setelahnya amal, wa yuqimunas shalah, ya kan, melaksanakan sholat,
menunaikan zakat, ya, dan lain sebagainya. Alladzina amanu wa amilus solihat, dan orang-orang beriman harus melakukan amal soleh. Berdusta dia kalau dia katakan saya beriman, gak mau dia sholat. Berdusta dia kalau dia katakan saya beriman, gak mau ngaji. Berdusta dia kalau mengatakan saya beriman, gak mau melakukan amal soleh. Kan iman itu keyakinan dalam hati. Itu satu dari definisi iman. Yang pertama, iman itu at-tasdiqu bil qalb, meyakini di dalam hati, wal iqra'u bil lisan, dan dia ucapkan, dia ikrarkan di dalam lisan dia, wal amalu bil jawarih, dan dia harus mempraktekkan dalam jiwa dia, di dalam badan dia. Dia buktikan dengan sholat, dengan zakat, dengan haji, dengan umrah, dengan sedekah, dengan beramal soleh. Itu baru dia dikatakan beriman. Ini syarat yang pertama kalau kita mau membersihkan hati kita. Ya, kemudian yang kedua, ya, memperbanyak membaca Al-Quran. Al-Quran itu kata Al-Imam An-Nawawi, bahkan bukan hanya Imam Nawawi. Ini dalam Imam An-Nawawi menyebutkan di dalam kitab Al-Azkar, afdaluz zikri. Afdaluz zikri apa Pak biasanya disebutnya? La ilaha illallah, betul Pak? Itu betul. Tapi kalau zikir yang lebih afdal lagi, lebih utama lagi, ya, dalam satu tempat, ya, enggak di semua tempat. Itu disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi adalah dengan qiraatul Quran bitadabbur. Dengan dia membaca Al-Quran sekaligus menghayati makna-makna yang ada di dalamnya. Ya. Kalau dia sudah berzikir, zikir Pak, kita sudah sering mengetahui, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Dengan berzikir kepada Allah itu menenangkan hati. Artinya menenangkan hati, hati kita sudah bersih, sudah tenang, tidak memikirkan hal-hal yang duniawi. Kalau dia banyak berzikir, dan afdaluz zikri itu adalah dengan membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga Pak, ikhlas beramal karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah kita melakukan amal soleh, tidak ada nafas yang keluar dari hidung kita, tidak ada ucapan yang keluar dari mulut kita, tidak ada gerakan yang keluar dari fisik kita, badan kita, kecuali semuanya karena Allah, Pak. Kita keluar dari rumah, bismillahirrahmanirrahim, kita pergi naik kendaraan, subhanalladzi sakhkhara lana hadza, kita masuk ke dalam kamar mandi, bahkan kita ucapkan asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bekerja karena Allah, ya. Kita berbisnis karena Allah, kita mencari uang karena Allah. Niatkan itu semua Pak agar bernilai ibadah. Ya. Karena al-umur bimaqasidiha, segala perkara itu tergantung maksudnya. Kalau kita memaksudkan segala sesuatu itu tujuannya adalah ibadah, maka insya Allah nilainya menjadi ibadah. Dan ibadah itu tentunya dengan bimbingan dan cara yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan para ulama. Ya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, ya, ini juga penting. Ya, ketika kita ingin betul-betul mau membersihkan jiwa kita, mensucikan jiwa kita, kita cari teman-teman yang memang mampu mengajak, membawa kita ke dalam hal tersebut. Ya, karena kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu dikatakan al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu tergantung, sangat tergantung dengan siapa dia berteman. Khalilnya siapa, sahabatnya siapa, kekasihnya siapa, orang terdekatnya siapa. Ya. Falyanzur ahadakum ma'a man yukhalil. Maka hendaknya kita semua harus memperhatikan dengan siapa kita berteman. Ya. Oh, berarti teman pilih-pilih, berarti yang sesat-sesat kita nggak usah temenin, biarin aja dia sesat. Enggak begitu Pak. Maksudnya adalah sahabat dekat kita yang khalil. Khalil itu kemana-mana kita ikut. Dia ngomong kita paling percaya sama dia, sudah. Ya. Itu harusnya adalah orang yang betul-betul satu visi, satu misi, dan satu tujuan dengan kita, yaitu ingin membersihkan hati, ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya, ini yang keempat yang harus kita perhatikan. Berteman dengan orang saleh. Ya, dan Allah juga mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wa kunu ma'as sadiqin, dan bertemanlah dengan orang-orang yang jujur, orang-orang yang baik, orang-orang yang serius keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang bukan hanya ngomong doang, bukan hanya koar-koar doang, bukan hanya saat di masjid doang. Ya, akan tetapi dia betul-betul jujur keimanannya dalam segala aspek kehidupannya. Memang dia menjalankan karena Allah, dia hidup karena Allah, dia bekerja karena Allah, dan lain sebagainya. Itu harus kita perhatikan. Ya. Maka kalau kita berteman, Pak, dengan orang yang memang memiliki iman dan tujuan yang sama, ya, itu pasti kita akan bahasa ini serak dengan dia. Karena kalau orang beriman, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Ya. Dan Allah menggunakan kata innama di situ, Pak. Alif, nun, mim, alif. Innama dalam literatur nahwu atau bahasa Arab itu artinya atau sebutannya itu adatul hasr, ya, pembatasan. Artinya orang-orang yang beriman sajalah yang mampu menghadirkan rasa persaudaraan dengan persaudaraan sebenarnya. Kalau kita memiliki teman hari ini, ada kiri kanan kita, dasarnya bukan karena iman, itu akan sirna. Kita berteman di dunia hanya karena bisnis kita dekatnya, hanya karena satu tongkrongan kita dekatnya, hanya karena satu hobi kita dekatnya, itu akan sirna dan akan hilang. Bahkan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din adu. Nanti di hari kiamat kita berkumpul dengan sahabat-sahabat kita, itu akan bermusuhan, Pak. Kecuali yang bertemannya, bersahabatnya, bersaudaranya atas dasar iman. Maka kiri kanan kita harus kita pegang erat, harus kita jadikan teman. Karena kita berkumpul di sini pasti dasarnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan bukan hanya bermusuhan, nanti saling meminta azab 2 kali, Pak. Kepada temannya yang dulu dia taati, dulu dia ikuti, dulu nongkrong bareng, dulu ngajak dia maksiat. Ya Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana, ya Allah, dulu dia yang ngajak saya maksiat, dulu dia yang ngajak saya nggak sholat, dulu dia yang ngajak saya mabok. Fa'adalluna sabila, dia menyesatkan saya, ya Allah. Ya. Kemudian dia meminta, fa'atihim di'afaini minal azab, ya Allah, azab dia 2 kali. Itu, Pak, kalau dasarnya bukan iman. Maka ketika kita ingin mensucikan diri kita, membersihkan diri kita, lihat dengan siapa kita berteman. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan mempelajari ilmu agama, ya. Karena ini penting sekali ketika kita memahami ilmu agama dengan baik, mempelajarinya dengan serius, maka insya Allah hal-hal yang tadi kita sudah berusaha membersihkan, kita sudah berusaha menghilangkan, kita sudah berusaha menghentikan hal-hal yang tidak baik, maka kita harus isi dengan hal-hal yang baik tadi. Di antara caranya adalah ta'lim, belajar, ya, mulazamatul ustaz, duduk bersama ustaz, bersama guru, bersama kiai, tanya dengan mereka. Ya. Apapun yang kita lakukan, jangan sampai keluar dari hal-hal yang dilarang atau yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai keluar dalam koridor Islam. Ya. Kemudian yang ke-6, ya, kita mentadaburi Al-Quran. Ya, tadi sudah diingatkan bahwa memperbanyak bacaan penting, tapi yang paling penting adalah ketika kita mampu mentadaburinya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, afala yatadabbaruna al-Qur'an, kenapa kalian tidak mentadaburi Al-Qur'an?
Kenapa cuma baca doang? Inti dari Al-Quran itu ada. Itu bukan hanya sekedar baca, bukan hanya sekedar menghafal, bukan hanya sekedar melihat terjemahannya, tapi kita tadaburi isinya, kita maknai hidup, kita menghidupkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Ya. Kemudian ya, yang selanjutnya yang ketujuh adalah kita memperbanyak istighfar, Pak. Mensucikan diri kita dengan memperbanyak istighfar. Ya. Karena ketika kita banyak dosa, ya, itu akan mematikan hati kita. Kasratuz dzunub tumitul qulub. Banyaknya dosa kita akan mematikan hati kita. Ketika hati kita mati, hayya 'alas shalah, enggak ngaruh lagi bagi dia. Ayo Pak ke masjid, enggak ngaruh. Ngajak ngaji enggak ngaruh lagi. Ngajak untuk mensucikan diri enggak ngaruh lagi. Karena apa Pak? Kasratuz dzunub, banyak dosanya. Ya. Ini sudah azan. Kita lanjut atau gimana? Oh ya, azan dulu ya Mas. Oke. Berhenti dulu berarti. Tutup dulu atau gimana? Ya. Kita dengarkan azan dulu.